Shalom, berikut ini adalah pengumuman selama sepekan. Ibadah Raya Malahayati 1, 2, dan 3 minggu depan akan dilayani oleh Pendeta Yofi Hendiawan. Sunday School Onsite Service minggu depan, 15 September 2024, ibadah pertama pukul 8 pagi bersama Kak David, ibadah kedua pukul 10.30 pagi bersama Kak Theo dan Kak Heni di Ruko Klinik Lampung Sehat. JC Sunday Service minggu depan, 15 September 2024, pukul 10.30 pagi bersama Kak Yemima di Ruko Klinik Lampung Sehat. Pada tanggal 15 September 2024, GBI Malahayati akan mengadakan penyerahan anak. Bagi Bapak Ibu yang ingin membawa anak-anaknya untuk diserahkan, dapat melengkapi persyaratan sebagai berikut. 1. Mengisi formulir penyerahan anak. 2. Melampirkan pas foto berwarna ukuran 3x4. 3. Melampirkan akte kelahiran anak. Data-data tersebut harap diserahkan ke gereja paling lambat hari Minggu tanggal 8 September 2024. Untuk info lebih lanjut, dapat menghubungi Ibu Jefrida Haryanja di nomor 0819 7912 007. Pada tanggal 15 September 2024, GBI Rayon 17 akan mengadakan baptisan air. Bagi jemaat yang ingin dibaptis, dapat mendaftar dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut. 1. Mengisi formulir baptisan. 2. Melampirkan pas foto berwarna dan yang paling baru ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar. 3. Melampirkan fotokopi akte kelahiran 1 lembar. 4. Melampirkan fotokopi kartu keluarga 1 lembar. Peserta baptis harap dapat menyerahkan data-data ke gereja paling lambat hari Minggu tanggal 8 September 2024. Untuk info lebih lengkap, dapat menghubungi Ibu Paulina di nomor 0819 9753 3347. Ibadah doa puasa setiap Sabtu pukul 10 sampai 12 siang di GBI LCM. Mari kita masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan di tahun kedalaman dan keselarasan ini. GBI Rayon 17 Lampung akan mengadakan peneguhan pernikahan massal. Bagi Bapak dan Ibu yang pernikahannya belum pernah diberkati di gereja dan rindu pernikahannya diberkati, segera daftarkan dan menghubungi Ibu Jefrida Haryanja di nomor 0819 7912 007. GBI Rayon 17 Lampung akan mengadakan pemberkatan pernikahan untuk pasangan Ihsan Raditya dan C. Mimin Cindy Adelia pada hari Sabtu 14 September 2024 pukul 10 pagi di GBI Malahayati. Gembala, Wakil Gembala, Pengerja, dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Panjang umur dan diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Menara Doa Online GBI Rayon 17 Lampung setiap hari Senin sampai Jumat dan untuk doa pagi setiap Sabtu pukul 6 pagi via Zoom Meeting. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan diakonia, dapat mentransfer persembahannya ke rekening BCA di nomor 178 011 6427 atas nama GBI Malahayati Diakonia. Bagi Bapak Ibu Saudara
yang rindu menabur untuk pembangunan GBI Rayon 17 Lampung dapat mentransfer ke rekening BCA di nomor 020-839-0999 atas nama GBI Malahayati Pembangunan. Toko Rayon 17 Lampung. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin membeli produk berupa baju-baju rohani, Anda dapat melakukan pembelian melalui Tokopedia. Untuk jemaat yang membutuhkan pelayanan konseling, dukungan doa, ataupun pelayanan lainnya, dapat menghubungi call center berikut ini. Dan khusus bagi jemaat yang membutuhkan dukungan doa, dapat mengisi formulir permohonan doa yang terdapat dalam mobile aplikasi GBI Rayon 17. Dihimbau kepada jemaat untuk dapat mensubscribe YouTube channel GBI Rayon 17 Lampung dan mengaktifkan lonceng notifikasi, serta menginstal mobile aplikasi Rayon 17 Lampung melalui Google Play Store untuk pengguna Android dan App Store untuk pengguna iOS. Mari kita terus memperkatakan Mazmur 91 agar iman kita tetap dikuatkan oleh Roh Kudus. Demikian pengumuman minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Pandemi COVID-19 mengajarkan gereja untuk beradaptasi, terutama dengan beralih dari ibadah offline ke online. Meskipun pandemi telah berakhir, pertanyaan yang muncul adalah, apakah gereja harus sepenuhnya kembali ke ibadah onsite atau tetap memanfaatkan ibadah online di era digital ini? Setelah pandemi selesai, ada dua kubu di antara jemaat. Kubu ibadah online dan kubu ibadah onsite. Pertanyaannya, mengapa kita perlu untuk beribadah secara onsite di tengah-tengah kemajuan digital yang memungkinkan kita untuk beribadah secara online? Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang menjadi gereja analog di dalam era digital. Sebagai orang percaya, kita tahu bahwa gereja adalah sebuah entitas yang didirikan sendiri oleh Tuhan Yesus. Berdasarkan percakapannya dengan Simon Petrus dalam Matius 16, ayat yang ke-15 sampai 18. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon, anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini Aku akan mendirikan gerejaku dan alam maut tidak akan menguasainya." Gereja merupakan suatu kata yang berasal dari bahasa Yunani eklesia. Kata eklesia berasal dari kata depan ek yang berarti keluar dari, dan kata kaleo yang berarti memanggil. Jadi, secara literal, kata gereja berarti suatu kelompok yang dipanggil keluar. Dalam konteks ini, gereja adalah entitas yang didirikan oleh Yesus Kristus yang berfungsi sebagai tubuh orang-orang percaya. Gereja menjalankan beberapa fungsi utama: ibadah, pengajaran, persekutuan, dan pelayanan. Fungsi-fungsi ini berperan penting dalam membangun iman dan kehidupan spiritual jemaat. Seiring dengan perkembangan teknologi, gereja telah mengintegrasikan teknologi digital untuk memperkuat fungsi-fungsinya. Namun ada pertanyaan tentang apakah gereja harus tetap mempertahankan metode analog di tengah era digital ini. J.Y. Kim, penulis dan hamba Tuhan dari Westgate Church, Silicon Valley, California, dalam bukunya Analog Church menyebutkan, meskipun teknologi digital menawarkan kecepatan, pilihan, dan individualisme, ada resiko ketika nilai-nilai ini tidak dapat dipertanggungjawabkan dan berubah menjadi negatif. Gereja harus kreatif dalam memanfaatkan teknologi, tetapi tetap mempertahankan esensi komunitas dan pemuritan yang mendalam, yang sulit dicapai jika hanya melalui media digital. Ibadah dalam konteks Alkitab mencakup partisipasi secara fisik yang mendalam, yang sulit dicapai melalui ibadah online. Sebuah survei oleh Pew Research Center pada tahun 2017 menunjukkan bahwa banyak orang menghadiri ibadah untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Tetapi kehidupan berkomunitas di gereja seringkali tidak disebutkan sebagai alasan yang utama. Padahal gereja bukanlah sekadar produk yang mudah diakses, melainkan komunitas yang menajamkan iman satu sama lain.
Penggunaan teknologi dalam gereja memang diperbolehkan dan disarankan selama ia memperbesar kapasitas pelayanan gereja. Namun, metode konvensional tetap diperlukan karena beberapa aspek ibadah dan fungsi gereja hanya dapat dilakukan secara optimal melalui interaksi fisik. Contohnya, atmosfer ibadah komunal dan impartasi pengurapan dengan penumpangan tangan sulit difasilitasi melalui ibadah online. Maka pertanyaan yang mungkin terpikirkan adalah, apakah ibadah secara online dapat disebut ibadah gereja? Ronald L. Gies Jr., seorang hamba Tuhan dari Desert Spring Church di Amerika Serikat mengatakan bahwa ada 4 tingkatan hadirat Tuhan dalam hidup orang percaya, yaitu yang pertama, tingkat 1, Tuhan hadir di mana-mana. Ia adalah Sang Maha Hadir. Oleh sebab itu, bahkan di tempat yang tidak ada orangnya sekalipun, hadirat Tuhan ada di sana. Tingkat kedua, Tuhan berdiam di dalam diri orang percaya melalui Roh Kudus-Nya setelah orang tersebut menjadi ciptaan baru atau dilahirkan kembali. Tingkat tiga, Tuhan tinggal di antara umat-Nya, yaitu gereja lokal saat mereka berkumpul. Tingkat 4, ketika kita bertemu Yesus muka dengan muka, seperti Musa berhadapan dengan Tuhan muka dengan muka. Dalam pandangannya, Gies mengungkapkan bahwa ibadah online tidak dapat sepenuhnya dianggap sebagai ibadah gereja, karena tidak ada pertemuan secara fisik, yang ada hanya secara jiwa. Kesimpulannya, pertama, teknologi dapat digunakan untuk memperkuat fungsi gereja, tetapi pengalaman ibadah yang utuh dan transformasi spiritual lebih maksimal melalui interaksi fisik. Yang kedua, dalam situasi normal, anak-anak Tuhan didorong untuk kembali beribadah bersama-sama dalam komunitas secara fisik. Karena hal ini menciptakan persekutuan yang lebih maksimal dan menyeluruh, baik secara jiwa maupun tubuh. Jadi, mari kita hadir untuk beribadah on-site bersama-sama. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang tiba waktunya untuk kita semua bangkit berdiri bersama-sama dan mengucapkan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Selamat sore Bapak Ibu Saudara semuanya, Shalom. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. Saya percaya kita semuanya sore hari ini datang dengan hati yang bersyukur, bersukacita oleh karena kebaikan Tuhan, amin. Yang merasakan kemurahan dan perlindungan penyertaan Tuhan sepanjang hari, sepanjang minggu ini. Boleh lambaikan tanganmu Bapak Ibu Saudara. Kita berikan tepuk tangan yang paling baik buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga menyambut untuk Bapak Ibu Saudara yang ikut beribadah bersama kami di ibadah yang ketiga ini melalui live streaming YouTube channel GBI Rayon 17 Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita siapkan hati kita datang kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur. Dengan hati yang haus dan lapar akan hadirat Tuhan. Haus dan lapar akan pribadinya. Maka dia akan bertindak dengan caranya yang ajaib. Haleluya. Bapa kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terlalu baik Engkau bagi kami. Kalau kami ada hari ini Tuhan di hadapan-Mu. Kalau kami bisa bertahan dengan iman kami. Kalau kami bisa tetap setia melayani Tuhan. Kalau kami bisa tetap setia menjaga hidup kami.
Kami tahu itu semuanya karena Roh-Mu yang memberikan kekuatan bagi setiap kami. Kami tahu Tuhan, kami hidup oleh karena iman percaya. Kami tahu Tuhan, firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi setiap kami. Firman-Mu yang menolong setiap kami di dalam setiap kesesakan, dalam setiap pergumulan. Firman-Mu yang menjadi kekuatan dan menolong memampukan setiap kami untuk bangkit bersinar, bangkit menjadi terang, bangkit menjadi berkat. Kami tahu Tuhan yang memakai hidup kami untuk menjadi berkat bagi kota dan bangsa kami. Terus pegang kami dengan tangan kuasa-Mu. Pegang setiap kami, jangan lepaskan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sore hari ini kami datang dengan hati yang bersyukur dan kami membawa setiap pujian dan sembah kami. Sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan lebih lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, sebab Kaulah benar dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Semua hatiku percaya, walaupun bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Terima kasih Yesusku. Mari jemaat Tuhan GBI Malahayati sama-sama katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Semua katakan kebenaran dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Terima kasih Tuhan Yesus, Kaulah satu-satunya gunung batu, menara perlindungan, kota benteng yang teguh dalam hidup kami. Setiap kami umat-Mu sore hari ini merayakan kebaikan-Mu. Kami umat-Mu yang percaya. Mari bersama-sama, sama-sama kita angkat tangan kita buat Tuhan Yesus. Mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun di bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia. Semuanya siap-siap. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak berubah selalu. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun bergoncang dan gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dari
Sama-sama kita angkat tangan kita buat Tuhan. Through you, I can do anything. And I can do all things. 'Cause it's you. Come on. Nothing is impossible through you. Stronghold. I am living by faith. Nothing is impossible. Sama-sama. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that, yes, you can do anything. Come on. Through you, I can do anything. Yes, I can do all things. 'Cause it's you who give me strength. I say, nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Katakan, nothing is impossible. Semua tepuk tangan lebih lagi buat Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya, I'm not gonna live by what I see. Hey, I'm not gonna live by what I feel. Oh, deep down I know that you're here with me. 'Cause I know that you can do anything. Come on. Through you, I can do anything. Yes, I can do all things. 'Cause it's you who give me strength. 'Cause nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Jesus. Sing, I believe. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. Oh, oh, oh. I believe, I believe. I believe, I believe, I believe. Yes. I believe, I believe. Sing, I believe. I believe, I believe. Yes. I believe, I believe. Sing, I believe. I believe, I believe. Jesus, I believe, I believe. Lagi. I believe, I believe. As believe. I believe. One more time. I believe. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. The strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are
impossible. Amin. Bersama Yesus tidak ada perkara yang mustahil. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita bersuka cita, amin. Sore hari ini, mari kita siapkan persembahan kita. Kalau ada di antara kita yang belum mendapatkan amplop, boleh lambaikan tanganmu Bapak Ibu Saudara. Nanti Asar akan membantu. Kalau sudah kembali, saya jemput kita bangkit berdiri dan kita angkat persembahan kita sama-sama. Kita akan deklarasikan persembahan ini bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Dua, tiga. Tahun 2024 adalah tahun untuk bangkit jadi teranglah. Tahun 2024 adalah tahun kedalaman dan keselarasan. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima pekerjaan, bisnis, sekolah dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Pelanggan lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di surga. Menerima hadiah, kejutan dan penghargaan. Yang belum punya pasangan diberikan jodoh. Mempunyai keluarga yang harmonis dan tidak ada kemandulan. Segala penghalang, penyakit dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, dari dalam keluargaku, dari dalam pekerjaanku dan bisnisku. Dan ini adalah waktu untuk memberikan persembahan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberikan persembahan Bapak Ibu Saudara. Bagi yang sudah memberikan persembahan, saya minta untuk tetap kita bangkit berdiri. Haleluya. Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Yuk sama-sama katakan. Aku andalkan kekuatanku. Namun siapa? Namun yang pasti Yesus. Kau tetap selamanya. Allah sembah buatku, Allah sembah
kuatku, Yesus sumber, kuatku dan bagianku. Katakan Yesus sumber, Oh Yesus sumber, kuatku, Yesus sumber, kuatku, Yesus sumber, kuatku dan bagianku. Lama, katakan Allah, Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku, oh Allah sumber, kuatku dan bagianku. Selamanya katakan Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku dan bagianku. Selamanya, 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 selamanya. tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Haleluya. Engkau sumber kekuatan kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Silakan duduk saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Maranatha, datanglah Tuhan. Puji Tuhan, saya percaya bahwa kita semua yang ada di tempat ini adalah umat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau menyambut Bapak Ibu yang sore hari ini bergabung bersama dengan kami untuk beribadah baik secara on-site maupun secara online. Khususnya bagi Bapak Ibu yang bergabung secara online live streaming, kami mau menyambut Bapak Ibu sekalian dan juga di layar saudara ada QR Code di mana kalau Bapak Ibu scan QR Code ini maka akan ada informasi-informasi tentang gereja kami. Saudara bisa pelajari tentang misi dan visi dan juga kegiatan-kegiatan gereja melalui QR Code ini. Dan hari-hari ke depan kami berharap kalau Bapak Ibu ada waktu, Bapak Ibu bisa bergabung bersama dengan kami dalam ibadah secara on-site di tempat ini. Nah sore hari ini saya juga mau menyambut Bapak Ibu yang atau saudara sekalian yang bergabung di tempat ini dalam ibadah on-site. Mungkin ada beberapa di antara kita yang baru pertama kali datang dan bergabung bersama dengan kita. Mungkin saudara datang dari luar kota atau ada referensi dari keluarga di mana saudara datang ke tempat ini dan baru pertama kali beribadah. Kami mau menyambut Bapak Ibu sekalian. Kalau ada, tolong lambaikan tangannya. Maka kami ingin berkenalan dengan saudara ada di sebelah kiri. Ya. Selamat datang Ibu, Tuhan berkati. Sebelah kiri kanannya bisa sambut. Ada lagi yang lain? Kalau ada kita rindu untuk menyambut. Nanti pulang dari tempat ini selesai ibadah, jangan langsung pulang. Karena nanti tim daripada gereja mau ketemu dan juga mau mendoakan Bapak Ibu sekalian. Supaya kita bisa berkenalan dan juga nanti akan ada sedikit gift yang kita mau berikan sebagai kenang-kenangan dari gereja. Nah saudara yang dikasih Tuhan, ada beberapa pengumuman yang saya mau sampaikan juga kepada saudara. Di depan kursi saudara itu ada dua QR code seperti biasa. Yang di sebelah kanan itu adalah QR angket dan yang di sebelah kiri itu adalah QR untuk persembahan dan beberapa nomor akun persembahan seperti akun persembahan pembangunan ada di sana. Saya mau menghimbau Bapak Ibu sekalian dan juga mengucapkan banyak terima kasih untuk semua dukungan biaya pembangunan untuk GBI Moka, karena GBI Moka sekarang sudah 98% rampung. Ya, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian masih memiliki hati yang tergerak untuk mendukung pembangunan, sebab sekarang kita fokusnya sebentar lagi akan berfokuskan kepada cabang gereja kita yang ada di Metro. Mereka juga sedang berdoa dan mereka juga sedang bergumul untuk membangun rumah ibadah mereka di situ. Dan kita bawakan dalam doa, dan kalau saudara tergerak, saudara bisa menabur di dalam akun rekening pembangunan GBI Malahayati, di mana nanti kita akan pakai untuk mendukung pembangunan gereja atau rumah Tuhan yang ada di Metro, supaya mereka pun di sana juga bisa beribadah di tempat yang lebih baik. Sekarang jumlah mereka juga terus Tuhan tambah-tambahkan. Saya percaya ini waktunya penuaian jiwa dan kita persiapkan lumbung-lumbung bagi penuaian jiwa yang besar. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Yang berikutnya saudara, ada pengumuman juga tentang pernikahan. Tanggal 14 September ini, yaitu hari Sabtu depan, akan dilakukan pemberkatan pernikahan antara saudara Ihsan Raditya dengan saudari C. Mimin Cindy Adelia.
Saudara, sebagai satu keluarga di dalam Tuhan, mari kita dukung mereka di dalam doa. Dan biarlah kiranya dalam hari di mana mereka diberkati dalam pemberkatan pernikahan, Tuhan berikan cuaca yang terbaik. Ibadah pemberkatan bisa berjalan dengan lancar, dan lebih penting daripada itu, biar rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang diberkati, bahkan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Amin. Kita satu keluarga di dalam Tuhan, kita harus saling mendukung dan saling mendoakan satu dengan yang lain. Saudara, selain daripada pengumuman ini, saya juga mau memberikan laporan kepada saudara tentang hasil daripada Bazar for Charity yang kita adakan pada tanggal 18 Agustus di bulan yang lalu. 4 tahun saudara, kita sejak pandemi kita tidak pernah mengadakan bazar lagi. Dan tahun 2024 ini untuk pertama kalinya kita adakan lagi. Dan sebentar kita akan melihat video klipnya tentang segala persiapan yang dilakukan dan juga apa yang sudah kita salurkan dan saudara salurkan sebetulnya ya. Karena semuanya itu berasal dari kita, oleh kita, dan untuk kemuliaan Tuhan. Amin saudara. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara sekalian. Tadi dalam ibadah pertama, ibadah kedua, juga dalam ibadah ketiga ini, juga kebetulan tengah-tengah kita ada gembala daripada GBI Moka, ya, Mall Kartini, Pak Stefanus dan Ibu. Mengucapkan banyak terima kasih juga untuk jemaat yang ada di Mall Kartini, juga di LCM, saudara mereka yang sudah menabur dan juga terlibat di dalam Bazar for Charity ini. Saudara, sebentar kita akan melihat video klipnya. Mari kita saksikan video klip ini. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saudara, seperti tadi saya katakan, dari tahun 2015 kita setiap tahun itu selalu mengadakan bazar. Tapi sejak tahun 2020 kita tidak adakan bazar lagi. Dan ini pertama kalinya kita mengadakan bazar setelah zaman pandemi. Dan di dalam bazar ini kita melibatkan sekitar 430 orang volunteer atau sukarelawan yang terlibat di dalam acara Bazar for Charity 2024. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih sekali lagi bagi Bapak Ibu yang sudah terlibat di dalam pelayanan, melayani di dalam bazar ini, menabur di dalam bazar ini, baik itu dalam bentuk keuangan maupun dalam bentuk barang, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Doakan dan terus support saudara pelayanan ini, karena kerinduan saya gereja kita itu menjadi terang dan garam bagi Lampung. Nah saudara, kita akan masuk ke dalam prayer time. Ya. Dan prayer time kita sore hari ini ayat yang diambil dari Yeremia 29 ayat 12 sampai dengan ayat 13. Di dalam Yeremia 29 ayat 12 sampai 13 dikatakan begini, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Yang percaya katakan amin. Lalu kemudian dikatakan, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Sore hari ini saya mau mengajak kita semua. Yuk kita mau berseru bersama-sama kepada Tuhan. Kita mau berdoa kepada Tuhan, kita mau mencari wajahnya. Kita mau datang mendekat kepada Dia karena janjinya adalah kalau engkau mencari wajahku, maka engkau akan menemukan aku. Kalau engkau berseru dan berdoa, maka aku akan mendengarkan doamu. Saudara, Yeremia 29 ayat 12 dan 13 ini, kalau saudara baca satu ayat sebelumnya itu diambil dari Yeremia 29 ayat 11.
Dan Yeremia 29 ayat 11 mengatakan begini, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Ini yang Tuhan rancangkan bagi saudara dan saya. Dan kalau mungkin dalam hidup kita diizinkan Tuhan untuk melewati masa-masa sukar dan masa sulit. Masa-masa padang gurun, saya mau katakan kepada saudara itu bukan destinasi atau tujuan akhir hidup kita. Tuhan bawa kita dan izinkan melewati masa sukar untuk membentuk kita. Dan supaya kita boleh melihat dan mengalami Tuhan, pertolongannya dan mujizatnya dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Rancangannya bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangannya adalah rancangan penuh dengan damai sejahtera. Dan itu sebabnya sore hari ini, kalau ada di antara kita yang mengalami pergumulan beban yang berat, yuk kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau berseru dan berdoa kepada Dia. Karena Dia berjanji, rancanganku bukan rancangan kecelakaan, tetapi masa depan yang penuh dengan harapan. Dia yang berjanji, kalau engkau berseru dan berdoa, maka aku akan mendengarkan engkau. Dia yang berjanji, kalau engkau mencari wajahku, maka aku akan menemui engkau. Mari kita bawa hati kita, pejamkan matamu, bawa hati kita kepada Tuhan. Masing-masing mulai berdoa. Prayer time dimulai sekarang. Datang kepada Tuhan. Cari Tuhan. Berseru kepada Tuhan Yesus. Yesus, Yesus. Ya Tuhan, ya Tuhan. Ya Ralabaya sekana Ralamayo. Labakara ya Ralabara Labara Labara. Shidara Labara Labakara ya Ralabara Labara. Labakara ya Ralabaka takara ya Ralabara Labase kara Labara Labara. Terus berseru kepada Tuhan. Berdoa, berdoa. Ya. Dengar seruan kami ya Allah. Doa-doa umat-Mu ya Tuhan. Engkau yang mengerti bahasa air mata. Biarlah kiranya Engkau mengulurkan tangan-Mu dan memberikan pertolongan-Mu kepada umat-Mu ya Tuhan. Kami yang menaruh harap kami dan percaya kami kepada-Mu. Kami percaya bahwa rancangan-rancangan-Mu Tuhan adalah rancangan yang penuh dengan harapan bagi kami. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama saudara. Terus berdoa, terus berdoa. Syakaralabaya dalamaya. Oh, ya ralabakana ya ralabase. Ya namaso ralabakar ya ralabak. Hina ralabakar ya ralabo.
pataka sakara lama ya sakara lama ralama. Ora pataka sakara lama ya ralama ralama. Ora pataka sakara lama ralama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu di ibadah sore hari ini. Umat-Mu yang datang baik suara onsite online, bahkan umat-Mu yang pertama kali datang ibadah pada sore hari ini. Bapa, kami datang dengan segenap hati, dengan kerinduan kami mencari wajah-Mu. Ora pataka sakara lama ralama. Tuhan, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah pertolongan kami umat-Mu Tuhan. Dalam setiap persoalan masalah yang umat-Mu hadapi, Engkau Tuhan yang membuka jalan yang selama ini tertutup. Doa-doa yang belum terjawab, kami percaya ketika kami datang dan berseru kepadamu, Engkaulah jawaban doa atas setiap umat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya firman-Mu hidup, firman-Mu berkuasa, firman-Mu itu ajaib Tuhan dalam hidup kami. Dan umat-Mu tidak akan pernah meragukan firman-Mu, pertolongan-Mu sampai hari ini itu nyata. Dan kami percaya Tuhan di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang telah mati bangkit naik ke sorga, Engkau juga yang telah mengutus Roh Kudus untuk menolong mengajar umat-Mu menjadi umat pemenang, umat yang bangkit menjadi terang, umat yang bertumbuh di dalam kebenaran. Kami tahu Tuhan tantangan di luar sana tidak ada apa-apanya kalau Tuhan bersama dengan kami. Kami tidak akan meragukan itu Tuhan, karena Engkaulah jaminan masa depan, jaminan hidup keselamatan kami di dalam nama Yesus. Terima kasih, berkati umat-Mu Tuhan. Engkau yang mendengar setiap seruan mereka, air mata mereka, jeritan hati mereka Tuhan. Tidak pernah tersembunyi. Tangan-Mu tidak kurang panjang untuk terulur menolong umat-Mu. Telinga-Mu tidak kurang tajam untuk mendengar doa-doa umat-Mu. Karena Engkau adalah Allah yang hidup, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Terima kasih. Mari umat Tuhan kita angkat tangan kita memberkati bangsa kita. Ora pataka sikana maya sikaralaba. Kami melepaskan berkat shalom bagi bangsa kami Indonesia Tuhan. Engkaulah yang memberkati bangsa kami dan pulau-pulau dan penduduknya, pemerintahnya dari pusat sampai daerah di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam masa-masa menjelang pergantian kepemimpinan Tuhan, kami terus doakan bahkan untuk Bapak Presiden Jokowi yang sudah 2 periode dan akan mengakhiri jabatan sebagai Presiden, sebagai kepala negara. Tapi kami percaya Tuhan campur tangan memberkati Bapak Presiden Joko Widodo, dan juga untuk Presiden yang akan dilantik di bulan Oktober atau November yang akan datang. Bahkan untuk kami berdoa Tuhan untuk pilkada serentak di seluruh Indonesia di bulan November. Tuhan, Engkau yang akan menempatkan pemimpin-pemimpin di setiap provinsi-provinsi. Kami berdoa biar pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang bermasyarakat, yang merakyat di dalam nama Tuhan Yesus. Dijauhkan dari korupsi, dijauhkan daripada kekuasaan, dijauhkan daripada hal-hal yang jahat. Kami juga berdoa bangsa kami tetap aman Tuhan, dijauhkan dari radikalisme dan terorisme. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk Provinsi Lampung di mana kami tinggal. Bila provinsi kami menjadi provinsi yang terus bertumbuh dan berkembang di dalam perekonomian, dalam kesejahteraan masyarakat Lampung Tuhan. Di dalam nama Yesus, kemuliaan Tuhan turun atas Lampung Tuhan. Gereja-Mu menjadi dampak bagi kota Lampung, dan gereja-Mu membawa terang dan kabar keselamatan bagi Lampung. Kami juga berdoa untuk generasi Yeremia, next gen Tuhan. Kami berdoa, pakai mereka Tuhan, pakai mereka menjadi generasi yang militan, yang kuat di dalam Tuhan, dalam iman, dalam pengharapan, di dalam ketekunan. Apapun yang mereka kejar Tuhan, mereka mengutamakan Tuhan, karena Tuhan sumber hikmat dan kecerdasan yang menolong dan membela anak-anak muda, sehingga mereka tidak jauh terbawa arus dunia, tetapi kebenaran-Mu yang akan merebut, menyelamatkan, dan membawa mereka menjadi generasi pemenang. Terima kasih, pakai mereka di sekolah-sekolah, di kampus, di tempat kerja, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Terima kasih Kau juga berkati Gembala Rayon kami, Gembala pembina kami Tuhan, Pak Niko dan juga wakilnya. Tuhan berkati juga Ibu yang kami kasih, Ibu Debbie Tuhan. Berkati Tuhan hamba-hamba-Mu ini senantiasa semakin dikuatkan dan diteguhkan di dalam nama Yesus. Ora pataka sekarang. Kau juga berkati Gembala Rayon kami, Pak Budi dan Ibu dan keluarga besar. Tuhan berkati kedua wakil gembala, Pak Christian, Pak Stefanus. Tuhan berkati hamba-hamba-Mu menjadi rekan dalam pelayanan. Terima kasih Bapak. Juga kami sore hari ini akan dilayani oleh hamba-Mu Tuhan, Pastor Hana Kristianto. Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi hamba. Mari umat Tuhan angkat tangan-Mu dan arahkan kepada hambanya akan melayani sore kita berdua. Hamba-Mu Tuhan adalah hamba yang senantiasa selalu mengandalkan Engkau.
Firman-Mu Engkau taruh atas lidah bibir hamba-Mu. Berbicaralah kepada umat pada sore hari ini Tuhan. Biarlah umat-Mu dikuatkan, diteguhkan. Juga sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Biarlah Tuhan kami senantiasa mengingat akan pengorbanan Yesus yang telah mati dan menebus kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam Engkau Tuhan keselamatan dan kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara di dalam hadirat Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita sama-sama. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku.
Haleluya Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Tak habis-habisnya kami bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, firman-Mu hidup Tuhan, sehingga membuat kami semangat Tuhan untuk menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Dan kalau kami boleh ada sampai hari ini, semua karena kemurahan daripada Engkau ya Bapa. Tuhan terima kasih, kalau sore hari ini Engkau telah membawa kami ke tempat ini Tuhan. Kami percaya Engkau akan memberitahukan sesuatu buat setiap kami yang hadir ya Bapa. Berbicaralah Tuhan dan kami siap untuk mendengar. Terpujilah nama-Mu Bapa. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagi nama Bapa kami yang luar biasa baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Silahkan duduk, sebelum duduk kasih salam satu dengan yang lain. Tuhan baik buat kita. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Luar biasa, Tuhan sungguh baik buat kita semuanya. Saya bersyukur kali ini boleh berjumpa kembali dengan Bapak Ibu di tempat ini. Ya, GBI Malahayati udah seperti keluarga sendiri ya. Karena saya sudah beberapa kali diundang di tempat ini dan dari pagi, siang tadi saya juga menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan bersyukur buat Bapak Pendeta Budi dan Ibu Rita yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing firman. Dan juga kepada seluruh tim pengembalaan. Terima kasih sekali lagi buat kesempatan yang diberikan untuk saya. Sore hari ini saya percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa baiknya. Ya, firman-Nya hidup untuk kita sehingga Anda dan saya diberi kemampuan, kekuatan untuk menjalani kehidupan sampai hari ini. Nah, tema di GBI Malahayati bulan ini adalah Going deeper in the words, ya. Bagaimana kita lebih dalam lagi mendalami, mempelajari firman Tuhan. Saudara, Anda dan saya hidup di akhir daripada akhir zaman. Kita harus tahu yang namanya firman. Kalau Bapak Ibu sebagai anak-anak Allah disebut anak-anak Tuhan, tetapi engkau nggak ngerti Dia, ini sangat mengecewakan dan menyedihkan. Yohanes 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah sendiri. Nah, kalau saudara bilang aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, dengan segala keberadaanku. Engkau bilang mengasihi Dia, tetapi engkau tidak mengasihi firman-Nya, apa jadinya? Jadi kalau saudara mengatakan aku mengasihi engkau, berarti saudara juga mengasihi firman Tuhan. Nah, mengapa tema yang diberikan kita harus mendalami lagi, mengerti lagi ya untuk kebenaran firman Tuhan itu. Saudara, tadi saya katakan kita hidup di akhir zaman. Kalau saudara nggak mengerti firman Tuhan, artinya saudara tidak pernah merenungkan, tidak pernah membaca firman itu. Maka ketika pengajar-pengajar palsu, guru-guru palsu, nabi-nabi palsu datang untuk menceritakan atau membawakan sharing kepada saudara dan saudara nggak ngerti firman, maka saudara gampang untuk diombang-ambingkan. Sehingga mengikut arus karena ini sudah ada, sudah terjadi begitu banyak anak-anak muda yang terpengaruh. Saya tidak mau sebutkan ya, pasti anak-anak muda tahu bagaimana mudahnya ya pengajaran itu diberikan. Bahkan ada pengajaran yang mengatakan bahwa Yesus sudah datang, Anda dan saya tidak perlu menantikan kedatangan Yesus. Jadi mari hidup bersenang-senang. Karena Tuhan itu maha pengasih, maha penyayang. Jadi kalau kamu salah pasti diampuni, mati masuk surga. Enak ya kayaknya ya. Itu bersenang-senang semau gue saja hidupnya. Enggak bisa saudara. Tuhan mau untuk saudara dan saya hidup tertib. Hidup sesuai dengan perintahnya, hidup sesuai dengan kebenarannya. Jangan ikut arus saudara. Sekalipun yang berbicara itu adalah hamba Tuhan yang besar. Tetapi saudara dan saya harus ngerti apa yang ada di dalam Alkitab. Makanya firman Tuhan mengatakan untuk saudara dan saya merenungkan firman itu siang dan malam. Bahkan harus memperkatakan firman itu. Kemanapun dan dimanapun kita pergi.
Sore hari ini kenapa kita harus belajar dan mendalami kebenaran firman Tuhan. Supaya apa saudara? Manusia terdiri dari tubuh, jiwa dan roh. Tubuh diberi makan setiap hari, betul? Setiap hari saudara kasih makan minimal 3 kali sehari. Atau ya kalau sedang diet 2 kali sehari. Kalau tubuh diberi makan, roh pun juga diberi makan. Rohani kita nih diberi makan. Sehingga roh, jiwa dan tubuh menjadi kuat. Oleh karena itu mengapa kita harus mendalami kebenaran firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, membaca dan merenungkan firman Tuhan supaya rohani kita ini hidup. Amin. Ya. Firman tadi saya katakan pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan Allah itu dan firman itu adalah Allah sendiri. Di dalam Matius 4 ketika Yesus ada di padang gurun saudara, iblis mencobai Yesus. Ya, lalu Yesus menjawab kepada iblis, menghardik iblis, dikatakan bahwa manusia itu hidup bukan dari roti saja. Artinya manusia hidup bukan dengan makanan saja. Ya, makanan capcay, bakmi goreng, nasi goreng, enggak saudara. Manusia hidup bukan dari makanan-makanan itu saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu makanan rohani kita, saudara. Saya percaya ada enggak orang yang bisa hidup tanpa makan? Enggak ada ya rasanya ya. Pasti lemes dan mati adanya. Ya, jika kita nggak makan saudara, lambat laun saudara, kita menjadi lemah, lama-lama juga akhirnya mati saudara. Begitu juga rohani kita. Kalau kita nggak pernah kasih makan atau seminggu sekali di gereja, bahkan seminggu sekali di gereja apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan melalui firman-Nya, saudara pulang nggak ngerti apa-apa. Bagaimana dengan keadaan rohani kita? Lama-lama menjadi sakit. Nah sakit lama-lama bagaimana saudara? Ke gereja isinya menggerutu terus, firmannya kok begitu, kecewa begini begitu, kenapa mesti begini, kenapa mesti begitu, nanti ada masalah sedikit, kenapa mesti aku. Isinya komplain demi komplain karena rohaninya sakit saudara. Ya kesel saudara. Jadi saya percaya lama-lama rohani kita ini lemah, ya lama-lama saudara kita semau gue dengan Tuhan. Kalau perlu kita ketemu Tuhan, kalau enggak perlu peduli amat dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayo mengucap syukur karena bulan ini bulan untuk mengingatkan saudara dan saya. Ayo pelajarin firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, baca firman Tuhan siang dan malam. Ada amin. Oleh karena itu kita harus selalu makan makanan rohani saudara. Di dalam saya ada beberapa grup saudara, saya mengajarkan kepada mereka untuk membaca firman Tuhan 1 hari 1 pasal. Dimulai dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kenapa 4 Injil ini? Karena di dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu kebanyakan Yesus mengajar kepada murid-muridnya. Saudara dan saya juga murid Yesus. Saudara dan saya juga murid anak-anak Yesus. Jadi Yesus mengajarkan. Jadi supaya bisa mengerti perkataan yang keluar dari mulut Allah. Atau pelajaran yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya. Termasuk saudara dan saya. 1 hari 1 pasal. Lalu setelah membaca kemudian diambil remanya. Dari 1 pasal itu ayat mana yang menyentuh hati kita. Yang berbicara di dalam hati kita. Sehingga itu boleh menjadi rema dalam hidup kita. Lalu kita tuliskan refleksinya. Ya, refleksi dari ayat ini apa sih sebetulnya? Ya, kemudian dituliskan aplikasinya. Ya, di situ hanya dituliskan untuk saya, untuk pribadi, tidak berbicara tentang orang lain, tidak berbicara tentang engkau, tidak berbicara tentang kita, tetapi firman itu berbicara kepada diri kita sendiri. Jadi berbicara di dalam roh jiwa kita sendiri. Dan yang terlebih penting, saudara membaca merenungkan firman Tuhan, mendapatkan rema, belajar dan berusaha untuk menjadi pelaku firman. Ada amin.
Saudara baca firman, hafal dari Kejadian sampai Wahyu. Tetapi kalau engkau tidak menjadi pelaku firman, tidak ada gunanya. Engkau cuma mengerti, engkau cuma pakai itu semuanya sebagai pengetahuan. Ketika kita sudah membaca merenungan, ayo belajar, minta pertolongan Roh Kudus supaya Anda dan saya bisa diberi kemampuan menjadi pelaku-pelaku firman, melakukan apa yang Tuhan mau untuk saudara dan saya lakukan. Ya, jadi itu yang pertama. Nah, bagaimana caranya saudara ketika kita membaca firman juga? Roma 10 ayat 17 berkata, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Ya, sebaiknya waktu baca firman jangan didiemin aja, baca bersuara saudara. Sebetulnya tadi saya akan sampaikan firman Tuhan bagaimana manfaat luar biasa ya ketika kita merenungkan firman siang dan malam. Ya, segala penyakit saya lakukan itu saudara. Ya, pada waktu saya sakit saudara, Tuhan dokter memvonis saya cancer stadium 4 dan hidup saya tinggal 6 bulan. Bahkan dikatakan tinggal 1 tahun paling lama. Ya, saya bilang puji Tuhan saya diberi sampai hari ini hampir 6 tahun. Ya, 6 tahun bukan 6 bulan, 6 tahun saudara. Dan saya betul-betul free cancer. Dan pada waktu perjalanan itu saudara, saya kemo 18 kali. Roh Kudus terus berbicara, mengajarkan kepada saya saudara. Saya merenungkan firman Tuhan, saya tidak berani tanya, Tuhan kenapa saya yang sakit? Bukankah aku sudah begini, saya tidak berani. Tetapi saya cuma bilang, Tuhan kalau ini engkau izinkan terjadi dalam diriku, aku cuma minta satu hal, beri aku kekuatan. Sehingga Roh Kudus mengajar saya bermacam-macam spirit yang aku harus melawan penyakit kanker. Nah, saudara, salah satunya di tengah siang hari, saudara, saya sedang menyanyi sendiri di dalam hati saya sambil mendengarkan pujian lewat Spotify, saudara. Roh Kudus, Holy Spirit berbicara seperti ini, Hana, semua organ tubuh, ya organ-organ di dalam tubuhmu itu punya telinga. Saya terus duduk begitu karena sadaran, terus aku duduk. Semua organ di dalam tubuhmu itu punya telinga. Jadi engkau harus ngomong supaya organ-organ tubuhmu itu mendengar apa yang engkau katakan. Jadi saudara, saya nangkep itu, lalu saya panggil anak perempuan saya cerita. Kadang anak laki saya cerita. Kok tadi di dalam hatinya mama ada yang mengatakan seperti ini. Lalu anak saya mengatakan, betul bunda, ayo lakukan. Bunda perkatakan bagian mana yang sakit. Jadi saudara, ketika penyakit itu benar-benar saya udah gak kuat. Ya, kadang-kadang di dada, kadang-kadang di perut terutama ya. Saya perkatakan, saya gak tahu bagian yang mana, tapi saya katakan lever lah, perut lah, paru-paru lah. Karena waktu itu saya dibilang ada di kolon, di usus, di paru-paru dan di dalam lever, ya semuanya sudah di situ semuanya. Saya perkatakan dengan otoritas yang Tuhan berikan. Kenapa? Karena perkataan saya ini berkuasa. Amin. Perkataanmu dan perkataanku itu berkuasa. Oleh karena itu jangan sembarangan ngomong, saudara. Ngomonglah hal-hal yang baik, yang manis, yang sedap didengar. Itu perkatakan semuanya. Jangan perkataan sembarangan. Jangan katakan anakmu goblok lah, apalah. Saudara, itu terjadi atas anakmu nanti. Bukan karena siapa-siapa, karena akibat perkataan kita untuk anak tersebut atau untuk diri sendiri. Ada amin. Sehingga saudara melalui itu, saudara, kesembuhan terjadi. Bahkan cucu saya yang 2 tahun waktu itu selalu mengatakan, dia tumpang tangan saya, dia mengatakan, Gwenny percaya. Tadi dikatakan I believe in you. Believe, Gwenny udah sembuh. Amin. Cuman begitu saja doanya anak 2 tahun. Benar-benar sembuh, bersih saudara sampai hari ini. Puji Tuhan, beri kemuliaan buat Tuhan. Oleh karena itu saudara, tadi saya katakan bahwa perkataan kita ini luar biasa.
iman kita, roh kita bisa hidup saudara. Ya, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Allah. Kenapa kita perlu merenungkan, membaca, menggali firman Tuhan? Karena firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar, untuk menasehati, untuk menyatakan kesalahan, untuk menegur kita dan memperbaiki kita. Kelakuan kita, karakter kita yang tidak baik diperbaiki. Sehingga kita bisa memiliki karakter menyerupai Allah yang kita sembah. Ada amin? Dikatakan ku mau lagu itu? Lagu yang ku mau sepertimu Yesus disempurnakan selalu dalam setiap langkahku, menyenangkan hatimu. Jadi karakter kita yang suka marah-marah, yang suka ngomel-ngomel, yang suka maki-maki keluar semuanya itu negatif saudara. Dibersihkan, dirubah melalui kebenaran firman Tuhan. Ya, itu bukan saya yang ngomong, firman Tuhan yang ngomong 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Agar apa? Agar saudara dan saya bisa bertumbuh di dalam Tuhan, menerima keselamatan yang telah Allah siapkan untuk Anda dan saya. Yang ketiga, kenapa kita perlu merenungkan, ya, membaca, menggali, mempelajari firman Tuhan untuk menjaga supaya iman kita ini akan tetap kuat sehingga kita bisa terus berjalan di dalam jalan kebenaran yang Tuhan mau. Ya, karena firman Tuhan membantu kita supaya tadi dikatakan karakter ini hari lepas hari diperbaiki seperti Kristus. Iman kita juga timbul ya ketika kita menghadapi masalah saudara. Ya firman itu timbul di dalam hati kita sehingga iman itu saudara boleh menguatkan saudara, meyakinkan saudara. Ketika dokter mengatakan 6 bulan hidupmu paling lama 1 tahun. Saya bilang no, kamu bukan Allahku, engkau bukan Bapakku yang bisa memvonis saya 6 bulan atau 1 tahun. Karena hidup matiku ada di tangan Bapakku yang menciptakan aku. Saya perkatakan itu saudara. Kalau menurut manusia ya, sekalipun saya hamba Tuhan saudara. Ketika saya sudah sembuh saudara, saya kepengen datengin dokter itu. Dokter, dulu kamu vonis saya 6 bulan, nih gua udah mau 6 tahun nih. Ya kan kalau secara manusia maunya biar dia tahu gitu loh. Istilahnya kalau di bahasa Jakarta Betawa, biar lu nyahok gitu ya. Enak aja dibilang ini gak bisa 6 bulan 1 tahun. Ini sudah ratusan kali saya menangani cancer seperti ini. Mau ratusan mau ribuan kek. Hidupku ditentukan oleh Allah. Ada amin Bapak Ibu. Oleh karena itu benar-benar yuk, firman itu firman yang hidup. Karena firman itu adalah Tuhan sendiri. Sehingga saudara dan saya di dalam menjalani kehidupan ini tetap di dalam jalannya Tuhan. Yaitu di jalan kebenaran. Anda tidak mudah terjatuh atau tergoyah, terpengaruh oleh ajaran-ajaran yang menyesatkan saudara. Ya sehingga apa saudara, apapun yang engkau hadapi, masalah apapun yang engkau terima, engkau tetap bisa berdiri teguh. Tetap percaya kepada Tuhan, tidak menyalahkan Tuhan, tidak marah-marah kepada Tuhan. Ada amin? Karena engkau tahu bahwa ujian yang sedang engkau hadapi itu adalah ujian biasa. Benar? Yang tidak melebihi kekuatan Anda dan saya sebagai manusia. Karena kita punya Allah yang setia. Dia pasti memberikan jalan keluar buat masalahmu dan masalahku. Haleluya saudara. Ini janji Tuhan karena janji Tuhan itu ya dan amin. Janji Tuhan bisa dipercaya 100%. Dia tidak bisa dilihat tetapi janjinya dapat dipercaya. Perkataannya dapat dipercaya. Ada amin. Ya, jadi saya yakin saudara bisa berdiri teguh, kuat menghadapi apapun juga. Yang keempat saudara, kita mempelajari firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, terus berakar di dalam kebenarannya. Supaya apa? Kita bisa menang di dalam menghadapi peperangan, menghadapi iblis. Peperangan rohani menghadapi iblis saudara.
Saudara, peperangan kita bukan antara manusia dan manusia, ada sih sekarang. Tetapi peperangan kita saat ini adalah roh-roh di udara. Penguasa-penguasa di udara, saudara. Yang akan membawa saudara ke sana ke sini, yang membuat saudara bimbang, yang membuat saudara takut, yang membuat saudara minder. Sehingga saudara, engkau tidak bisa menjadi anak-anak Allah yang kuat, gagah, perkasa. Amin. Oleh karena itu saudara, Alkitab memberitahukan, ya, ayo umat Tuhan, kita sedang menghadapi roh-roh di udara, melawan kuasa penguasa-penguasa di udara. Pakailah seluruh perlengkapan senjata rohani. Saudara, kita tahu bahwa firman Allah merupakan perisai di dalam kehidupan kita. Kita baca di dalam Efesus 6 ayat 10 sampai 17. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Firman Allah ini adalah pedang roh yang bisa menangkis iblis, yang bisa mengalahkan iblis, saudara. Engkau tidak terpengaruh, saudara, dengan perkataan iblis yang diberikan kepada saudara dan saya. Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa pedang roh, yaitu Roh Kudus, dibutuhkan oleh setiap saudara dan saya. Jangan kita hadapin iblis dengan kekuatan kita sendiri. Kalau saudara nggak ngerti firman Tuhan, saudara mau ngomong apa? Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saudara, Alkitab memberitahukan murid-muridnya juga dalam nama Tuhan Yesus. Ngusir setan, setannya nggak keluar. Benar? Ngusir setan, setannya nggak keluar kan? Tetapi engkau tahu usir dia dengan firman Allah. Oleh karena itu perlu untuk menghafal juga firman Tuhan. Engkau nggak perlu hafal Kejadian sampai Wahyu. Tapi kalau engkau bisa, ya puji Tuhan, haleluya. Ya kan? Tetapi engkau tahu dengan persis segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan, karena roh yang ada di dalam diri kita lebih besar dari roh apapun juga. Iblis harus dikalahkan oleh kuasa darah anak domba Allah. Saudara, kita tahu senjata mana yang akan kita gunakan untuk melawan si iblis, saudara. Kalau saudara nggak tahu, engkau cuma tahu dalam nama Tuhan Yesus, betul saya yakin dan percaya. Nama Yesus itu powerful. Tetapi engkau harus serang terus menerus dengan firman Tuhan. Ingat tadi saya katakan, Yesus dicobain padang gurun menghardik iblis dengan apa? Firman. Dia menciptakan bumi juga pakai firman, saudara. Berarti firman Allah yaitu powerful, karena firman Allah adalah Allah sendiri. Puji Tuhan, saudara. Ya, oleh karena itu saudara, ayo terus gali kebenaran firman Tuhan. Jangan males untuk baca firman Tuhan. Jangan males untuk mencatat firman Tuhan. Seperti ini saudara, engkau datang ke gereja, catatlah. Engkau bawa HP kan? Bukan sambil nonton sambil dengar firman, sambil lihat Instagram, sambil WA-an, sambil lihat Facebook. Bukan, saudara. Catat di note di HP saudara. Pulang pelajarin lagi. Roh Kudus mampukan aku untuk menjadi pelaku firman-Mu. Amin. Saudara, itulah yang dibutuhkan oleh kita. Yang pertama, agar roh kita bisa hidup, bertumbuh di dalam iman dan menerima keselamatan yang kekal, menjaga iman agar tetap ada di dalam kebenaran, dan saudara dan saya dapat menang, ya, melawan iblis, ya, peperangan kita yaitu menghadapi iblis. Nah, saudara, ketika saudara dan saya mendapatkan ini semuanya, lalu firman bertumbuh kebenaran firman, janji Tuhan itu apa? Janji Tuhan itu apa? Kalau saudara dan saya merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kita buka di dalam Yosua 1 ayat 8. Di situ dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Memperkatakan, saudara,
memperkatakan, thank you. Ya, memperkatakan kitab Taurat, renungkan itu siang dan malam. Perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Ayat 1 di situ ditulis berbahagialah. Ayat ketiga ditutup berhasil. Rumus dunia berhasil dulu baru berbahagia. Benar? Benar enggak? Tetapi kenapa firman Tuhan mengatakan berbahagia dulu baru berhasil? Di ayat 1 memang ditulis berbahagia ya kalau kita tidak berjalan di jalan yang salah, saudara ya. Tidak kumpul dengan pencemooh, itu semuanya. Saudara bahagia dan berhasil, apapun yang kita kerjakan berhasil. Saudara bahagia di sini bukan berarti tidak punya masalah, tidak, tetap punya masalah, tetap punya persoalan. Tetapi apa saudara? Tetapi karena kita suka membaca dan merenungkan firman Tuhan, maka ketika problem datang di dalam kehidupan kita, firman itu muncul. Ya, muncul sehingga menjadi penghiburan, menjadi penghibur, menjadi pendorong, menjadi kekuatan di tengah-tengah masalah pergumulan yang sedang kita hadapi. Tadi saya sudah katakan ketika kita benar-benar enggak kuat rasanya, ya firman Tuhan muncul di dalam hati kita bahwa enggak usah takut, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Ya, ingat persoalan-persoalan yang kau hadapi adalah persoalan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu sebagai manusia. Saudara, Tuhan itu tahu ngukur kekuatan saudara. Enggak mungkin saudara mempunyai persoalan yang melebihi kekuatan Anda, tidak mungkin. Dan janjinya dia pasti memberikan jalan keluar. Kalau kita mau terus berjalan bersama dengan Tuhan, kalau kita mau terus mengandalkan Dia, maka Dia pasti memberikan jalan keluar atas masalahmu dan masalahku. Amin, saudara. Amin. Ya, ini janji Tuhan, ada kekuatan sehingga saudara akan tetap berdiri teguh, akan tetap saudara engkau memuji Tuhan, engkau akan tetap mengasihi Tuhan selamanya sekalipun masalah ada di sekitar kita. Ada amin. Jadi saudara, itulah janji Tuhan. 4 hal kalau kita baca tadi ya. Mazmur 1 ayat 3 tadi dikatakan seperti ini. Ya, ayat 3 dari Mazmur 1. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Coba deh lihat deh. Yeremia 17 ayat 8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ini luar biasa sekali. Janjinya sudah diberikan, tinggal saudara mau melakukan apa tidak. Itu doang saudara. Masalahnya ada di saudara sendiri. Keputusannya ada di dalam dirimu sendiri. Engkau mau gak merenungkan firman Tuhan? Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ya, yang pertama, ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, kemudian menghasilkan buahnya pada musimnya. Artinya engkau dicukupi kehidupanmu, berkecukupan. Yang tidak pernah layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya atau apa saja yang kau kerjakan, bisnismu dibuat berhasil, studimu dibuat berhasil, keluargamu dibuat berhasil. Saudara, ini janji Tuhan luar biasa sekali. Bahkan kalau kita renungkan Yehezkiel 47 ayat 12. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan, yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Perhatikan, tiap bulan saudara, tiap bulan ada lagi buahnya yang baru. Sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu.
Oh puji Tuhan, saudara, tiap bulan menghasilkan buah. Artinya apa? Tiap bulan kau berkecukupan. Tuhan mencukupi kebutuhan saudara dan saya. Cukup ditambah Tuhan Yesus sama dengan berkelimpahan. Berkelimpahan minus Tuhan Yesus enggak cukup terus. Saudara mau milih mana? Renungkan deh saudara. Tuhan itu kasih janji bukan janji angin surga doang saudara. Benar-benar dari surga janji itu diberikan untuk saudara dan saya. Dan janjinya tidak pernah gagal. Janjinya pasti digenapi untuk Anda dan saya. Jadi saudara, buahnya akan menjadi makanan buat saudara dan saya. Artinya apa? Setiap hari ada makanan di atas meja makan rumahmu. Enggak akan kesusahan saudara untuk masalah makanan. Daunnya menjadi obat ketika engkau sakit. Saudara, ada janji Tuhan ini luar biasa sekali. Ada kemenangan demi kemenangan ketika engkau benar-benar mengerti rencana Tuhan. Tadi Yeremia 29 sudah dijelaskan. Tuhan itu tahu rancangan-rancangan yang baik tentang Anda dan saya. Dia tidak pernah merancangkan kecelakaan. Tapi dia merancangkan buat saudara dan saya hari depan yang penuh pengharapan. Yang penuh harapan saudara. Ayo jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, bangkit. Pulang dari tempat ini, baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Saudara, mungkin maaf, Bapak Ibu yang sudah lanjut mengatakan, aku gak bisa baca. Aku buta huruf, aku gak bisa, mataku gak bisa ngelihat. Saudara, ini zaman modern, zaman now. Saudara bisa, kan semuanya punya HP nih. Saudara bisa upload, saudara download, saudara bible.is. Nanti minta tolong anak-anakmu. Kalau enggak anak-anakmu enggak mau tolong, minta tolong ini para pengurus-pengurus di gereja yang masih muda-muda, pasti mereka tahu. Saudara, engkau bisa membaca di dalam segala macam bahasa. Bahasa apapun saudara. Karena ini sedang diterjemahkan terus. Ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris. Mau cari bahasa Lampung enggak tahu bahasa daerahnya apa? Ada saudara. Mau cari bahasa Makassar ada, bahasa Batak ada saudara, bahasa Kek ada, bahasa Mandarin ada saudara. Tulis deh bible.is, buka itu, ada semuanya. Kenapa saudara? Karena saya dan suami saya berkecimpung di dalam ini semuanya. Bahkan saudara ada satu alat kecil saudara seperti handphone lebih kecil sekali. Itu bisa dibawa ke desa-desa. Ditaruh, didengarkan, satu desa bisa dengar Alkitab saudara. Bisa mendengarkan Alkitab dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, bisa mendengarkan semuanya. Pengajaran-pengajaran Yesus. Jadi zaman sekarang gak ada yang bilang, gua gak ngerti, aku gak bisa. Masalahnya mau apa tidak, itu aja. Kalau kita mau saudara bisa menikmati janji-janji Allah yang luar biasa sekali. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, tujuan daripada berakar di dalam kebenaran firman Tuhan, mendalamin firman Tuhan, supaya benar-benar kehidupan saudara dan saya itu berakar ke bawah di dalam kebenaran firman Tuhan, ya di dalam pengenalan firman-Nya, bertumbuh, ya bertumbuh ke atas untuk iman saudara dan iman saya kuat di dalam Tuhan. Itu seperti pohon, akarnya merambat terus, pohonnya terus menjulang tinggi, menghasilkan buah saudara, engkau semakin hari dibawa semakin dekat dengan Sang Pencipta kita, yaitu Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara. Oleh karena itu saudara, saya percaya Amsal 12 ayat 3 berkata, orang tidak akan tetap tegak karena kefasikan, tetapi akar orang benar tidak akan goncang. Artinya engkau akan kuat senantiasa. Kitab Kolose mengajarkan kepada kita pasal 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, ya di dalam Tuhan dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah kamu berlimpah dengan syukur. Ini luar biasa sekali saudara.
Kalau tadi saya katakan apa saja yang engkau perbuat berhasil, saudara, itu berarti apa saja itu berarti segalanya. Termasuk apa? Termasuk masa depanmu, termasuk usahamu, termasuk bisnismu, termasuk studimu, termasuk apa cita-citamu, saudara, termasuk pelayananmu. Ya, termasuk keluargamu tuh, saudara. Apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan, mengandalkan Yesus, percaya kepada Dia, beriman kepada Dia, dibuat berhasil. Ada amin? Saya waktu pernikahan, masuk pernikahan tahun yang ketiga, saudara. Saya hidup bukan enak seperti sekarang ini, tidak. Kami diajar dari zero, dari nol. Karena suami saya ditinggal ayahnya pada waktu umur 6 tahun. Kakaknya umur 12 tahun harus kerja keras, mereka 6 bersaudara. Ketika kami menikah, kami cuma dimodalin, disekolahkan. Dikatakan sudah saya sekolahkan, saya cuma sekolah 3 tahun waktu itu. Suami saya puji Tuhan lulus S3 di kampung, saudara. Ya, lulus S3-nya tuh SD, SMP, SMA. Lulus dari kampung, di peta Indonesia nggak ada itu kampungnya dia, nggak kelihatan. Ya, dia lahir di ujung Papua, ujung kepala burung Papua itu nggak kelihatan nama kotanya. Dia dibawa ke Jakarta, menikah dengan kami. 3 tahun pertama pergumulan. Ya, saudara, saya bisa ceritakan benar-benar apa ya, semua karena Tuhan kalau saya bisa sampai hari ini. Kalau saat ini kami dipercaya beberapa perusahaan bukan untuk kesombongan. Tetapi Tuhan mau memakai kami ketika kami diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, ini saya bisa saksikan. Ya, karena apa? Karena firman Tuhan yang berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, yuk baca 1, 2, 3. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, koma. Ada komanya loh. Jadi cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Ngikuti perintahnya Tuhan, ngikuti kehendaknya Tuhan, saudara. Maka semuanya apa saja yang kau butuhkan akan apa, saudara, ditambahkan kepadamu. Dan itu kami alami sampai hari ini, saudara. Kehidupan berbahagia dan berhasil adalah kehidupan yang mau dan bisa, ya, dan terus berakar, berpusat kepada firman Tuhan yang hidup. Karena tadi dikatakan Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Artinya apa? Allah hidup di dalam dirimu, dirimu hidup di dalam Allah. Engkau menghidupi kebenaran firman Tuhan. Ada amin? Jadi saya bersyukur, saudara. Saudara, saya anak Allah, saudara juga anak Allah. Kita semua anak Allah, bapaknya satu, benar? Kenapa ada perbedaan? Kenapa, saudara? Bedanya, ayo, yang satu mau sungguh-sungguh mendekat kepada Allah. Yang satu mau sungguh-sungguh berakar di dalam kebenaran firman Tuhan. Tapi yang satu enggak mau, maunya cepat kaya, enggak usah kerja. Instan, enggak ada, saudara, zaman ini yang instan kecuali mie instan. Enggak ada. Ayo berakar, renungkan itu, saudara. Dan engkau akan melihat kasih dan kuasa Tuhan dicurahkan dalam kehidupan saudara. Tim musik boleh maju. Kasih dan karunia Tuhan dilimpahkan di dalam kehidupanmu ketika engkau benar-benar mencari Tuhan dengan segenap hatimu. Maka segalanya akan ditambahkan kepada saudara. Amin, saudara. Saya ngalamin itu, saudara. Waktu tadi saya katakan pernikahan kami memasukin awal-awal. Saudara, saya nggak bisa kerja. Maksudnya tidak boleh kerja karena suami saya mengatakan kamu jaga anak saja, urus anak, dia yang kerja. Kami tangkap firman Tuhan Matius 6 ayat 33. Lalu kami katakan, suami saya mengatakan aku tidak mau miskin. Cukup kami miskin di kampung, tapi Tuhan membawa aku ke kota besar. Aku mau menjadi orang yang berguna. Aku mau mencari Tuhan. Mari kita cari Tuhan dengan segenap hati. Lalu kami membangun mezbah keluarga setiap malam. Anak saya masih baby, gak apa-apa, saudara, itu juga ada rohnya.
hidup meskipun dia belum bisa ngomong. Tapi firman Tuhan katakan 2-3 orang sehati berseru kepada Tuhan, dia hadir. Jadi tiap malam kita hadirkan hadirat Allah di rumah kami, saudara. Dari yang makan, maaf kata ini ya, jangan direkam ya nanti, ya terserah lah ya mau direkam. Dari makan kami pernah makan kepala ayam dan nasi doang. Saya makan lehernya, suamiku makan kepalanya. Saudara nggak pernah kali ya? Pernah nggak? Itu kami alamin. Taruh duit di penjual apa itu ayam goreng, saudara. Cik, ini duit 1.000 beli kepala ayam, terserah mau dikasih berapa. Saudara, kami makan sekalipun dengan berlinang air mata, tapi air mata sukacita. Kenapa? Karena masih bisa makan. Sekalipun cuma makan leher, makanya diperitilin itu ya sampai tulang-tulangnya lemes, kepalanya diremes-remes sama suami saya. Saudara, itu yang kami alami. Tapi kalau kami dibawa sampai hari ini menikmati kasih karunia Tuhan, bukan untuk kesombongan, tetapi nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan dibesarkan, diagungkan, bahwa Allah yang Anda dan saya sembah adalah Allah yang hidup. Amin. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Oh, haleluya. Haleluya. Mana tim musiknya? Haleluya. Haleluya. Yuk sore hari ini saya beri waktu 1 menit, saudara. Renungkan firman Tuhan. Tuhan, aku mau mencari Engkau, Tuhan. Mencari Tuhan dengan segala kebenarannya. Haleluya. Haleluya. 1 menit masing-masing berdoa. Roh Kudus, mampukan aku. Mampukan aku, beri aku semangat, bangkitkan rohku Tuhan. Untuk aku boleh mau merenungkan firman-Mu siang dan malam. 1 menit saudara, masing-masing berdoa. Masing-masing berdoa. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus, saudara. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, sekarang ku Glory Jesus, glory Jesus. oh Yesusku, Haleluya. ku cinta Kau. Mari nyanyikan pujian ini dengan segenap hati saudara. Sekali Yesus. Oh sekali Yesus, selamanya Yesus di dalam hidup kita. Oh benar Tuhan, benar Tuhan. Harapanmu tidak akan hilang. Oh Allah pengharapan kami Tuhan. Haleluya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Haleluya Jesus. ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Lagi katakan, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya, karena kasih-Nya
bersyukur untuk firman-Mu Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Dan jadikan kami bukan sekedar pendengar yang baik, tapi kami adalah pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita siapkan hati kita, mungkin di antara kita ada yang belum mendapatkan anggur dan roti, boleh lambaikan tangan di sebelah kanan, ada? Kalau ada boleh lambaikan tangan, para asyir akan bantu. Sebelah tengah, sebelah kiri. Ya, tolong dibantu. Di bagian tengah nih depan. Yang belum dapat boleh tetap lambaikan tangan supaya bisa dibantu. Jangan sampai tidak ada yang mengikuti perjamuan kudus. Tetapi diingatkan buat setiap kita bahwa perjamuan kudus ini hanya diperuntukkan bagi saya dan saudara yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan bagi anak-anak di bawah usia 12 tahun belum diperkenankan untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa sekali lagi. Bapa, sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu ya Tuhan Yesus. Dan sebelumnya, kami mohon ampun Tuhan, untuk banyak perkara di dalam hidup kami yang mengecewakan Tuhan. Pelanggaran kami, kenajisan kami, pemberontakan kami, kesia-siaan kami, perkataan sia-sia, pikiran sia-sia, perbuatan sia-sia, kepahitan kami, ampuni kami. Ampuni kami para pelayan-Mu. Ampuni kami umat-Mu ya Tuhan. Ampuni kami. Ampuni kami ya Allah. Ampuni kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita katakan amin. Kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kita masuk dalam perjamuan kudus. Saudara, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Dan kita angkat tinggi-tinggi. Dan sesudah itu, Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Sidang jemaat yang terkasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga lalu Ia mengambil cawan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat cawan di tangan kanan kita dan kita angkat tinggi-tinggi. Dan sesudah makan Ia lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan daku. Sidang jemaat yang terkasih, bukankah cawan pengucapan syukur, yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur dan menyembah Dia. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari belajar mengucap syukur. Apapun yang hari-hari ini kita alami.
Apapun yang hari-hari ini sedang menekan kita, belajar mengucap syukur. Katakan terima kasih Tuhan. Bersyukur. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Makasih buat anugerah-Mu. Mari terus berdoa di hadapan Dia. Enggak boleh menangis di hadapan Dia. Jesus, 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 Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Umat Tuhan saja nyanyikan lagu ini. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Dengan iman katakan, Engkau gak pernah sendiri. Engkau gak pernah ditinggalkan sendirian. Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Haleluya. Sebentar kita akan mengakhiri ibadah kita. Tapi sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari arahkan tangan kita untuk Ibu Hana. Kita akan berdoa untuk beliau. Bapak, saat ini kami sepakat mengarahkan tangan kami untuk hamba-Mu yang Kau kasihi, yang sudah Engkau pelihara, yang sudah Engkau utus ke tempat ini. Bapak, terima kasih untuk pelayanan. Terima kasih untuk kesempatan demi kesempatan yang Kau berikan buat hamba-Mu. Dan saat ini kami berdoa, biarlah perkenanan Tuhan tetap ada atas hamba-Mu. Biarlah Engkau penuhi lidah bibirnya hanya dengan firman-Mu dan hanya dengan firman-Mu. Sehingga setiap firman yang disampaikan, perkataan khotbah yang disampaikan adalah isi hati Tuhan sendiri. Biarlah tudung keselamatan-Mu,
kebajikan kemurahan-Mu akan mengikuti Ibu Hana, suami, anak-anak, bahkan cucu. Terima kasih Bapa. Dan jika saudara kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, ke tujuan kami masing-masing, kami siap menerima berkat dari Tuhan. Kalau di kanan kiri ada suami, istri, anak-anak, gandeng mereka, peluk mereka. Karena waktu di dunia ini sangat-sangat terbatas. Mumpung mereka berdiri sehat di samping kita, gandeng mereka, peluk mereka. Dan mari angkatlah kedua tanganmu. Arahkan hatimu kepada Dia, Allah sumber dari segala berkat dan pertolongan. Dan dengan iman terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat sukacita dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, hikmat dan penghiburan dari Roh Kudus, biarlah semuanya itu menyertai kita. Mulai malam ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari dengan penuh iman percaya, sama-sama kita katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian.